Halo semuanya, kembali lagi bersama Happiness Story. Ini saya masih di Jogja, hari ketiga ya, hari ketiga pagi hari. Dan saya sebenarnya sudah ada waktu free ya, Sebenarnya saya ada acara full ya, biasanya siang jam 10 atau jam siang ya, siang sampai sore sampai malam. Dan pagi ini saya free dan istri saya kebetulan ngajak ke salah satu tempat gitu ya yang viral di kota Yogyakarta, yaitu mungkin di thumbnail sudah ada, yaitu Kopi Klothok. Nah, bagaimana keseruan perjalanan saya menuju ke Kopi Klothok ini? Silahkan disimak saja video berikut ini. Oke, ini sudah menuju ke Jalan Kaliurang ya. Saya sudah di Jalan Kaliurang ini. Jadi tepatnya kalau saya lihat di alamat itu Jalan Kaliurang kilometer 16. Jadi kalau mau ke sini arahnya ke Kaliurang ya, Jalan Kaliurang. Nanti ada kira-kira kurang lebih ya di kilometer 16 itu ada plang ya, Kopi Klothok gitu singkat saya. Dan tapi nggak usah bingung zaman sekarang ya, kita mengacu pada Google Map aja, insya Allah akan ketemu ke tempatnya. Nah ini biasanya di Kaliurang itu juga macet ya seingat saya, karena ada kampus besar juga di sini ya, ada UII. Seingat saya ini di depan UII. Dan mohon maaf ya, ini teman-teman, kamera saya ini agak ke bawah GoPro-nya, jadi saya juga nggak ngecek. Nah, tapi nanti di pulang sudah saya benarkan ya. Jadi ini yang saya syuting adalah speedometer saya ini dan tangan saya saja. Tapi tidak apa-apa, disimak saja keseruan saya menuju ke Kopi Klothok ini.
Nah ini sudah belok ya, belok ke kanan seingat saya dari arah Jogja menuju ke Kopi Klothok ini. Dan di depan itu sudah mulai rame, sudah mulai mobil berdatangan, parkir. Dan sepertinya Kopi Klothok ini saya lihat kalau saya dapat info-info dari dari teman-teman atau dari ngobrol dengan warga. Kemarin saya sempat ngobrol sama tukang parkir di Kopi Klothok ini sudah berkembang pesat ya. Di sebelah kanan itu kalau nggak salah ada versi barunya gitu ya. Dan sebenarnya bukan itu yang utama, tetapi yang ini yang sebelah kiri ini yang paling yang lama ya. Nah, ini ada warung Kopi Klothok. Nah ini yang sangat rame dan yang sangat viral itu adalah antriannya itu ya, yang sering di TikTok maupun di Instagram maupun di berita-berita sosial media. Ini antriannya ini sangat panjang sekali, padahal ini menurut saya juga saya masih tergolong pagi ya, seingat saya jam 9 enggak ada ini, tapi ramenya sudah seperti itu. Dan ini bukan hari libur ya, ini hari efektif. Hari apa ini? Hari Sabtu ya seingat saya ya, jadi enggak hari Minggu gitu ya maksud saya ya. Ini di parkirannya. Oke ya, inilah situasi di Kopi Klothok, antriannya sudah sebegitu panjangnya. Dan ya serunya mungkin karena antrinya itu bisa jadi ya. Saya kira belum bisa nanti kita bisa cerita deh apa yang menarik dari Kopi Klothok ini. Dan Anda lihat mobil-mobilnya ini dari berbagai kota ya, ada dari A, dari DK, dari Solo ya ini. DH, waduh DH itu mana ya? Dari Jogja sendiri, dan sepertinya juga dari hotel-hotel ya, ini mobil hotel juga gitu ya. Dan banyaklah yang lainnya. Dan ini saya sempat merekam pakai HP gitu ya, begitu panjangnya. Dan inilah kopinya, simple ya, sederhana ya, apa menariknya gitu ya. Nah ini makanannya, salah satu makanannya, dan ada pisang goreng sebenarnya tapi belum sempat saya rekam gitu ya, lupa atau gimana. Dan ini situasinya di pedesaan gitu ya. Karena saya orang desa jadi ya saya biasa aja gitu ya. Mungkin kalau saya orang Jakarta mungkin ya, orang kota-kota besar, jadi mungkin ya sangat menikmati sekali gitu. Oke, kurang lebih seperti itu. Dan ini saya sudah menuju kembali lagi pulang ke hotel ya. Dan ini sudah saya benarkan ya ke kamera saya, sehingga akan lebih jelas lah jalannya. Oke, kalau teman-teman bingung ini saya mau akan menunjukkan tempat gitu ya, menunjukkan posisi di mana posisi beloknya ke sebelah Kopi Klothoknya. Karena depan itu jalan raya ke Kaliurang ya, menuju ke Kaliurang. Dan di depan situ ada semacam rambu-rambu kecil ya sebenarnya. Jadi kalau kita nggak pelan-pelan juga nggak akan tahu. Nah inilah pertigaan atau belok sebelah kanan. Kalau ke kiri itu ke Jogja, kalau kanan itu ke Kopi Klothok. Ini saya slow motion kan. Nah ini Kopi Klothok 200 meter lagi. Jadi depannya Indomaret ya itu ya, kalau nggak salah ya, tadi kelihatan Indomaret. Oke, itu saja saya mau menunjukkan jalan itu. Dan ini menuju ke arah pulang ke arah Jogja ini. Jadi jalan Kaliurang tapi menuju ke Jogja. Baik, itu saja sedikit story saya, perjalanan saya di seputar Jogja. Ada salah satu kafe yang sangat viral, dan kafenya itu mengusung suasana Jawa, suasana Jogja juga ya. Dan masakannya itu masakan waktu kecil saya banget lah gitu ya. Masakan desa banget lah gitu ya.
dan di dalamnya itu sangat epic sekali. Sebenarnya saya mau ngeliput tapi karena ramai sekali saya nggak enak gitu ya. Saya melihat saja sedikit di dalamnya itu sangat epic sekali sebenarnya ya, ada dapur, ada ini, dan ya seperti di pedesaan bener gitu ya. Silahkan kalau mau ke Jogja, kalau sudah mampir ke Jogja jangan lupa mampir ke Kopi Klothok ini. Mungkin teman-teman kalau bingung ya, mungkin kita sedikit sharing aja, cerita saja tentang perjalanan Kopi Klothok ini, dan info ini saya dapatkan dari orang lokal ya. Sebelum hari ini saya pernah naik Grab gitu ya, terus cerita tentang masalah Kopi Klothok ini. Nah, ini sedikit cerita dari tukang Grab itu ya, sopir Grab itu. Dan sedikit cerita awal mula Kopi Klothok ini sebenarnya ya tidak seramai itu awal mulanya ya, tetapi perlahan-lahan membangun bisnis itu mulai dari dia menggunakan sosial media. Dan yang menariknya ini yang bisa ditiru oleh teman-teman kalau mau membangun sebuah kafe atau rumah makan di daerah wisata. Kopi Klothok itu memberikan gratis atau memberikan free ya kepada supir Grab dan Gojek ya, pokoknya yang supir online atau ya semacam itulah, saya menyebut kok lupa ya. Pokoknya terkait, saya sebut merek ya, misalnya Grab, Gojek, Shopee dan seterusnya ya. Terkait dengan drivernya itu kalau mengantarkan tamu di situ maka drivernya itu free makan di situ gitu kan, minimal free kopi atau free makan katanya. Kopi aja Pak, enggak makan. Nah, awal mulanya dari situ. Jadi awal mulanya terkenal tuh gitu. Jadi ketika dapat Grab, terus tukang Grabnya cerita bahwa di sini ada kopi loh enak, ada suasananya pedesaan ini. Akhirnya kadang, ayo Pak, ya oke, nggak apa-apa, cari makan sambil kita refresh gitu. Nah, awal mulanya gitu. Nah, akhirnya mungkin mulut to mulut dan terus diviralkan di sosial media, maka dari itu akhirnya sampai seviral sekarang ini. Dan Kopi Klothok saat ini terus berkembang ya. Saya lihat tadi di samping-sampingnya itu sudah mulai ada kafe-kafe rumah makan baru gitu ya. Kalau nggak salah Kopi Luwak itu tadi sebenarnya katanya itu cabangnya dari Kopi Klothok itu. Jadi kurang lebih seperti itu, tapi kan ini hanya cerita yang sangat pendek. Jadi mungkin teman-teman kalau tahu sejarahnya Kopi Klothok ini bagaimana, boleh deh sharing-sharing di kolom komentar ya, yang mungkin asli dari Jogja atau asli daerah sini gitu ya. Di daerah sini mungkin ada yang asli daerah sini bisa cerita-cerita. Kalau saya pribadi sih kalau menganalisa, selain teknik strategi marketing menggratiskan supir-supir yang mengantar tamunya ke tempat Kopi Klothok, selain itu juga menurut saya the power of social media ya. Karena saat ini orang sangat mudah sekali ya terhipnotis oleh sosial media itu, sehingga karena rame ya, apalagi yang di video adalah antriannya sebegitu panjangnya, itu justru membuat orang malah menjadi daya tarik tersendiri gitu ya. Ada apa sih kok sampai kok rela-rela mau berdiri sepanjang itu dan seterusnya, menjadi pertanyaan-pertanyaan yang panjang, sehingga orang akan akhirnya berdatangan dan menjadi viral. Dan ya itulah
seperti kopi klotok sekarang ini. Jadi selalu rame dan mungkin tidak pernah sepi. Tantangannya adalah kalau menurut saya adalah mempertahankan mempertahankan ini itu yang nggak gampang. Biasanya kalau memulai itu gampang, yang sulit itu adalah mempertahankannya. Baik, itu saja sedikit story ya dari cerita dari kisah kopi klotok ini. Saya nggak ketemu ownernya, saya nggak ketemu macam-macam, tapi hanya ketemu driver salah satu driver Grab tadi. Semoga bermanfaat.
Oke, karena saya menggunakan map, ya seperti inilah. Saya dilewatkan jalan kecil-kecil, jalan gang-gang, tapi tidak masalah selama memang jalannya masih bisa saya jangkau. Karena pada prinsipnya kalau kita menggunakan map itu akan nyari jalan terdekat. Jadi sebenarnya tidak selalu arah ke map itu tidak selalu dipenuhi, tidak apa-apa. Jadi tinggal melihat aja, kalau pengen lewat jalan besar biasanya lurus gitu ya, seharusnya belok kiri kan misalnya ya. Kalau kita lurus itu biasanya jalan besar biasanya. Jadi modelnya itu motong-motong gitu ya. Ini pengalaman, sedikit sharing pengalaman aja kalau menggunakan Google Map. Jadi hati-hati, kita harus ngecek posisi di depan itu kayak apa. Tapi kalau memang pengen kalau di kota aja sih enggak masalah ya, pasti lewat jalan. Tapi kalau di tengah hutan atau apa, itu akan bisa jadi akan menjadi masalah gitu ya. Dan ini ya, ini sebenarnya di depan sana itu jalan besar ring road gitu ya. Nah, makanya tadi dipotong-potongkan di cari jalur kompas gitu. Dan oke, kurang lebih ini bentar lagi saya nyampe di hotel lagi, dan tunggu video berikutnya keseruan saya perjalanan menuju ke kota Ponorogo. Jadi dari Jogja saya akan langsung perjalanan menuju ke Ponorogo melewati Tawangmangu, dan Tawangmangu langsung ke Ponorogo. Gimana keseruannya, dan saya yakin ada video yang sangat menarik, ada sebuah cerita yang menarik di perjalanan saya dari Jogja ke Ponorogo. Tunggu saja tanggal mainnya. Tetap ikuti channel Happiness Story ini. Semoga saya bisa memberikan virus-virus kebahagiaan buat semuanya. Sampai jumpa. Dah.